bersama saya Tambong Sudiono dalam program Takso Suara Indo Media Relasi Satgas COVID-19 Bidang Komunikasi Publik Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang penerapan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Baik, untuk tema kita pada kesempatan hari ini yaitu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di pedalaman Skadau melalui Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020. Hadir bersama saya yaitu Bapak Budi selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Seberang Kapos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tengah pandemi COVID-19 mungkin bisa diceritakan sedikit sekilas tentang pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Skadau. Untuk Desa Seberang Kapuas sendiri itu ada berapa TPS Pak? Kemudian ya tersebar di berapa dusun, kemudian ya pemilihnya ada berapa? Minta dijelaskan. Baiklah, terima kasih Pak Tambong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan Pak Tambong tadi, di Desa Seberang Kapuas terdapat 10 TPS dan tersebar di 7 dusun, dan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan kemarin yaitu berjumlah 2.880 jiwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Skadau tahun 2020. Baik, terima kasih Bapak Budi. Selanjutnya, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan dalam beberapa tahapan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Skadau yang sudah dilakukan hingga hari ini, Bapak? Nah, tentunya saya rasa penerapan protokol kesehatan dalam pilkada di Kabupaten Skadau sudah maksimal ya, karena kami sebagai KPPS setelah lolos seleksi kami di rapid test, alhamdulillah pada waktu itu hasilnya non reaktif. Setelah itu bicara mengenai tahapan setelah kami direkrut, karena kebetulan di Kabupaten Skadau ini terdapat calon perseorangan dari independen, tentunya harus dilakukan verifikasi faktual. Dalam melakukan verifikasi faktual, kami telah dibekali KPU berupa APD, yaitu face shield, masker, hand sanitizer, dan sarung tangan untuk terutama memutus rantai COVID-19 itu. Kemudian setelah itu dilakukan tahapannya yaitu melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, dalam hal ini PPS merekrut PPDP. Kebetulan di Desa Seberang Kapuas sendiri merekrut 10 petugas pemutakhiran data pemilih, dan perlakuannya pun sama. Sebelum mereka bekerja tentunya dilakukan rapid test supaya menghindari klaster baru agar tidak terjadi pada pemilihan bupati kali ini. PPDP pun dibekali oleh KPU berupa face shield, masker, hand sanitizer maupun sarung tangan dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga kami waktu melakukan sidang, rapat pleno maupun pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, tentunya kami juga menyediakan hand sanitizer, membagikan masker kepada peserta yang hadir. Semuanya bertujuan untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga memutus rantai COVID-19. Baik, terima kasih Bapak Budi atas penjelasannya terkait dengan tahapan-tahapan pilkada menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tahapan-tahapan ini tentu hambatan apa
tentu dihadapi oleh Bapak selaku penyelenggara pemungutan suara di tingkat desa. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, apa-apa saja hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, tentu dalam penerapan protokol kesehatan dalam rangka upaya kita bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tingkat TPS atau di tingkat desa. Baiklah, hambatan tentunya ada, Pak Tambang ya, karena tapi kalau hambatan yang sifatnya untuk menjadi halangan bagi kami untuk bekerja dalam tahapan pilkada ini, saya rasa tidak ada, karena saya sebagai ketua PPS selalu mengingatkan kepada anggota maupun rekan-rekan yang menjadi mitra PPS untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ini dalam hal mencegah mewabahnya virus COVID-19 ini dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena penerapan protokol kesehatan ini sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri, orang lain maupun keluarga, agar kita terhindar dari wabah. Baik Pak Budi, 9 hari lagi kita akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan atau hari H pelaksanaan pencoblosan untuk pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Skadau tahun 2020 atau di tanggal 9 Desember. Nah, langkah-langkah apa saja atau persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Budi dan kawan-kawan di tingkat PPS dalam rangka mempersiapkan pada saat pencoblosan nanti di hari H. Sangat benar sekali Pak Tambang, waktu kita menjelang hari H tinggal 9 hari. Sebelumnya PPS telah melakukan simulasi yang diselenggarakan oleh KPU. Dalam hal simulasi tersebut, saya sebagai ketua PPS yang hadir pada waktu itu sudah menyaksikan sendiri dan menjadi bagian dari simulasi itu bagaimana langkah-langkah pemilihan di tengah pandemi itu, dan dalam waktu dekat ini sekitar tanggal 2, 3, atau 4 kami akan melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas KPPS agar pemilihan bupati dan wakil bupati ini bisa berjalan dengan sukses. Dan sebelumnya juga kami telah melakukan rekrutmen bagi KPPS di Desa Seberang Kapuas sendiri, karena terdiri dari 10 TPS. Jumlah petugas KPPS sendiri berjumlah 9 orang yang terdiri dari 7 KPPS dan 2 petugas keamanan TPS. Dan perlakuannya pun sama bagi petugas KPPS sebelum dia melaksanakan tugasnya di hari H. Telah dilakukan rapid test juga kepada seluruh anggota KPPS yang telah ditetapkan agar tidak terjadi klaster baru dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Skadau tahun 2020. Terakhir Bapak Budi, terkait dengan 9 hari lagi menuju pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati Skadau tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Apa harapan Bapak sebagai pelaksana pemungutan suara atau pelaksana pilkada di tingkat desa agar tentu pilkada ini menjadi momen untuk kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19
khususnya di Desa Seberangapos? Jadi harapan saya yang pertama untuk petugas KPPS, karena dalam pemilihan kali ini kita tidak dalam keadaan yang biasa, karena kita melakukan pencoblosan di tengah pandemi COVID-19, dan juga perlu diketahui nanti bahwa akan ada 12 hal baru yang belum terjadi pada pemilihan sebelumnya. Untuk itu saya mengharapkan agar petugas KPPS selalu mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, harapan saya kepada para pemilih yang akan menggunakan hak pilih untuk juga menerapkan protokol kesehatan dengan mentaati apa yang telah dianjurkan oleh petugas KPPS apabila akan masuk ke TPS, yaitu sebelum memasuki TPS diwajibkan mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menggunakan sarung tangan plastik. Sebelum itu juga dilakukan cek suhu tubuh. Apabila suhu tubuh pemilih melebihi dari 37,3 derajat Celcius, maka pemilih tersebut akan diarahkan pada bilik khusus yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Dan juga saya mengharapkan kepada pemilih agar tidak takut untuk datang ke TPS, karena suara Anda menentukan nasib Sekadau 5 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi atas waktu yang telah diberikan terkait penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka di tengah penyelenggaraan pilkada Provinsi dan Wakil Bupati sekarang tahun 2020. Tentu kita berharap pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan lancar. Di tengah meski kegiatan pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan tentu pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama untuk menentukan pemimpin di 5 tahun yang akan datang. Sekian kegiatan talkshow kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dari Pak Budi atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.